Jual ayat-mayat masih dilakoni pendukung Rizik. Tolak Salati Bima Arya saat meninggal. Ada-ada saja pendukung Rizik ini. Sebenarnya konteks artikel kali ini remeh-temeh, namun penting untuk kita bahas. Bermula dari Bima Arya yang baru-baru ini dalam persidangan PN Jaktim menyebutkan Rizik Syihab berbohong. Sebagai akibatnya, akun media sosial Twitter Bima Arya pun segera diserbu oleh para pendukung Rizik yang merasa tak terima panutannya dituding pembohong. Sebuah cuitan kecil di sosial media menjadi sorotan lantaran menyatakan berjanji tak akan mensalatkan Bima Arya ketika meninggal dunia. Saya dan kawan-kawan janji, saya gak mau nyolatin antum bila antum dipanggil sang Khalik. Tulis akun Damai Lubis dikutip pada Sabtu 17 April 2021 via Twitter. Bahwasanya ini pernyataan dari satu orang itu memang benar. Hal ini tidak penting juga bisa disebut benar. Namun soal masalah solati orang yang meninggal ini terasa janggal bila kita tidak ikut berkomentar. Pasalnya, satu orang yang baru-baru mencuitkan ini serasa mengulangi kejadian Pilkada 2017 silam, di mana ada kasus yang benar-benar serupa dan tidak dilakoni oleh seorang saja, bahkan hampir beberapa masjid melakoni itu. Spanduk dipasang besar-besaran, bahkan benar-benar dilakukan ketika ada salah seorang nenek tua yang meninggal, hanya karena mendukung Ahok beliau tidak dimandikan dan disolatkan. Kejam sekali bukan? Agama yang harusnya terhubung antara sang pencipta dengan keimanan individu pada akhiratnya nanti bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan yang hanya membicarakan soal duniawi. Sebelumnya karena Pilkada pilih Ahok, kali ini karena Bima Arya tak dukung Rizik. Beginikah cara pendukung Rizik mempunyai jalan pikir? Karena dengan jalan pikir seperti itu, mereka jelas-jelas mempertontonkan kesesatan yang nyata dan kita iyakan. Polisi tidak bisa bertindak dan menghukum kesesatan itu sendiri. Apakah Rizik adalah Tuhan yang harus disembah? Apakah Rizik karena menyandang gelar Habib lantas dia adalah seorang nabi? Apakah Rizik seagung itu sampai pengikutnya sangat fanatik melebihi fanatiknya dari Tuhan itu sendiri? Dia menyembah siapa? Bersujud pada siapa? Menghadap kiblat apa? Apakah pengikut Rizik benar-benar menyembah Rizik? Bersujud di kaki Rizik? Menghadap rumah Rizik sebagai patokan dia sholat? Dia mengurus duniawi yang benar-benar duniawi dari akhirat itu sendiri. Pengikut Rizik ini sudah sesat. Siapa yang menyesatkan mereka? Tak lain tak bukan adalah ustadznya itu sendiri. Lantas, apakah dengan kesesatan ini kita hanya perlu diam dan tak bersuara? Menonton dan menikmati sajian cuitan kecil yang mungkin dianggap remeh sekarang ini? Menonton dan menikmati sajian cuitan kecil yang mungkin dianggap remeh sekarang. Tapi saat Pilkada atau Pilpres nanti tiba, spanduk ayat mayat itu akan terpampang lebar menjuntai di seluruh pelosok negeri. Misal, tidak memilih Anies kalian kafir, murtad dari agama, tak akan kami solati kalau meninggal nanti. Begitu cara mainnya, dibiarkan dinikmati. Itulah mengapa kita perlu mengkritisi hukum di negara kita soal tumpang tindih beragama. Dan kebebasan yang terlalu bebas dalam beragama dan kewenangan mereka akan mayoritas di atas hukum yang berlaku. Sesat harus bisa berani lantang dibilang sesat. Bukan karena dia sesat namun karena punya pengikut banyak jadi hukum tunduk dan takut menangkap hanya karena mereka lebih banyak. Negara ini tunduk sama preman jalanan atau sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Negara ini tunduk sama preman jalanan atau sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mau sampai kapan agama dijadikan komoditas dalam berpolitik sehingga kesesatan itu terus dibiarkan? Agama mayoritas dijunjung tinggi. Ketika pemuka agama mayoritas menghina minoritas dibiarkan begitu saja, lantas semua berbanding terbalik ketika minoritas berlaku yang sama. Bahkan yang sesama muslim sendiri pun ketika berbeda pilihan politik langsung auto kafir dan murtad hingga cicik dimandikan saat meninggal. Mau sampai kapan Rizik dibiarkan punya toa? Mau sampai kapan Rizik dan seluruh kelompoknya dibiarkan tampil di media? Diberikan panggung besar untuk terus menggait massa? Mau sampai bangsa ini perang antar sesama bangsa sendiri? Mau sampai negara kita benar-benar pecah hanya karena perang di antara agama itu sendiri?
Mau sampai negara kita benar-benar pecah hanya karena perang di antara agama itu sendiri? Memalukan sekali bangsa ini ketika agama bukan dijadikan tolak ukur keimanan pribadi kepada Tuhan, melainkan kepada politik dan urusan duniawi lainnya. Satu cerita sepele yang menjadi penting dibahas karena dampaknya adalah masa depan. Begitulah kura-kura. Setelah Camat Megamendung dan Kasatpol PP sebut Rizik yang tanggung jawab. Sidang Rizik terus berlanjut, saksi demi saksi terus dipanggil. Tapi makin kesini nasibnya makin mengenaskan. Rizik benar-benar terjepit, dilepehin dan dianggap kayak bukan siapa-siapa. Sedih buat Rizik, tapi ini adalah karma in action. Rizik panen penderitaan, soon tidak lama lagi. Saksi yang dipanggil saat ini adalah Camat Megamendung Hendy Rismawan dan Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridala. Hendy Rismawan menyebut dengan tegas tanpa bertele-tele, mengatakan Rizik adalah pihak yang harus bertanggung jawab terkait kasus kerumunan dalam acara peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Agi Kultural Markas Syariah Megamendung. Jaksa bertanya pada Hendy, siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran prokes atau kerumunan di Megamendung? Jaksa bertanya pada Hendy, siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran prokes atau kerumunan di Megamendung? Awalnya Hendy menjawab yang harus bertanggung jawab adalah pihak panitia, tapi dia tak tahu siapa panitia dalam acara tersebut. Jaksa kemudian bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan Hendy menjawab Rizik yang harus bertanggung jawab. Kasatpol PP Kabupaten Bogor yang mengatakan hal yang sama dengan Hendy, dia menyebut Rizik sebagai pemilik pondok pesantren harus bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Waduh, ini sangat menyedihkan. Ini adalah berita buruk sekaligus tamparan telak buat Rizik. Rizik saat ini merasakan gimana rasanya dilepehin. Rizik kali ini jadi kambing hitam tunggal dan dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus yang menimpanya. BTW, hati-hati loh buat saksi ngomong kayak gitu. Apa tidak takut dengan pendukungnya yang konyol itu? Bisa-bisa nanti kena sumpah serapah. Diingatkan soal azab dan tidak disalatkan. Wali Kota Bogor aja udah jadi korban dari ancaman tersebut. Pendukungnya tidak mau mensalatkannya saat meninggal nanti. Kalau sudah berurusan dengan kelompok penjuang kafling surga, payah deh urusannya. Kalau sudah berurusan dengan kelompok penjual kafling surga, payah deh urusannya. Nasib bisa tragis mengenaskan. Dia ini aset negara loh yang harus dimanfaatkan ketimbang di penjara. Ini omongan si Ustadz segala urusan. Bukan saya yang ngomong. Aset negara, sayang banget kalau sampai di penjara. Aset negara, sayang banget kalau sampai di penjara. Aset apaan? Masih banyak yang lebih baik dari orang ini. Yang lebih pintar, lebih berwawasan, yang mulutnya tidak koar-koar melontarkan ucapan tidak mendidik dan meresahkan. Rizik harus banyak berdoa semoga nasibnya bisa lebih baik lagi. Saya mencium bau tak sedap mengenai ini. Rizik sudah terjepit dan akan semakin terjepit. Perjalanannya ke penjara kelihatan sangat mulus, semulus aspal jalanan untuk MotoGP. Tak ada celah bagi Rizik untuk keluar dari jeratan hukum ini. Rizik seolah ditinggalkan, dilepehin. Statusnya sebagai imam besar sangat menyedihkan. Dukungan kepadanya hanya sebatas simpati, marah dan mengecam. Paling hebat, mereka meminta agar Rizik dibebaskan tanpa syarat dan ketentuan apapun. Habis itu, ya gitulah. Rizik saat ini praktis hanya berjuang sendirian, ditemani oleh pendukungnya yang tidak bisa berbuat apapun. Hanya sekedar hadir di pengadilan, ngamuk-ngamuk dan menangis. Mau demo berjilid-jilid tak ada logistik. Rekening sudah dibekukan. Para sponsor dan bohir pun kelihatannya angkat tangan dan tak mau ikut terseret lagi. Biasalah, saat ada masalah akan ada banyak drama dilepehin. Mau jualan agama pun tidak mempan lagi. Dia sempat ingin menjebak jaksa dan hakim lewat azab dan surga neraka. Ternyata jaksa jauh lebih cerdas dan membalas balik pernyataan Rizik dengan sangat telak. Kita semua tahu Rizik tidak akan pernah menerima kenyataan ini. Dia merasa tidak pernah salah, yang lain selalu salah. Meskipun bersalah, dia tetap arogan. Kesimpulan awal dari ini adalah Rizik mungkin tidak akan kapok dengan pengalaman ini.
Bisa jadi bahkan akan lebih benci dan kesal dengan semua ini. Dia ini ulama yang tidak boleh disentuh seujung kuku dan rambut pun. Jadi saya pikir kalau memang dia bersalah, all out aja, jangan tanggung-tanggung lagi. Proses semua kasus hukumnya, sekalian kasus selama sebelum dia kabur ke Arab Saudi. Toh momentumnya sudah dapat. Saya sering lihat di media sosial, bulan ini tidak ada kelompok tukang sweeping. Ini artinya pertanda bagus, tanpa kelompok ini, negara ini adem dan tentram. Harusnya kondisi ini diperkuat lagi dan berlangsung selamanya. Harusnya sudah dari dulu deh. Bagaimana menurut Anda?